wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelum saya buat sambutan memberikan arahan kepada Bapak Ibu sekalian, ada dua catatan keras hari ini. Yang satunya beli kentang sampai ke Merauke. Memang di Tuban nggak ada kentangnya. Membuat pantun sampai semalaman. Pantesan Mbak Ratna ini dianggurin nih kayaknya berarti. Itu gara-gara kepala dinasnya itu buat pantun sampai semalaman. Yang kedua, buto ijo mangan kadal. Wes ngerti kuning isik dike ijo ae. Tapi sampai buto ijo mangan kadal wereng itu. Apa tadi lanjutannya? Nah, ini belum tahu rasanya mau dimutasi lagi dia. Wah. Pak Camat ini untung tadi ada akhirannya. Itu untuk saya, bukan untuk yang lain. Untung aja ada kata-kata itu. Tapi keterlaluannya ojo jual mahal. Saya sudah jual diskon aja nggak laku-laku. Pak Camat gaya-gaya mau yang kedua ini nggak usah ke susu. Nah, karena kono katanya kalau saya nggak salah, ketika kita menikah dengan istri yang terakhir, kita akan dipertemukan oleh di surganya Allah nanti. Jadi nggak usah pikiran nikah lagi lah, nggak usah. Sudah, siapa tahu nanti kita dipertemukan di surga Allah. Insya Allah begitu, Allahumma. Nah ini catatan. Kalau dulu Mas Eko, Bapak Ibu sekalian, ketika ada Bu Gubernur, muter sambutan itu sampai 2 kali. Kenapa nggak boleh saya bahas ini kepala dinasnya ini? Untung tadi pas Bupati ngucapin salam, selalu gini, kalau Pak Kadis ngucapin salam yang jawabnya sedikit. Pak Camat tadi banyak, karena punya wilayah. Kalau Bupati ini harus keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngerti kan Pak Kadis? Tapi jangan berani maju Bupati, janganlah. Nunggu saya sampai 2 periode lagi lah, misalnya. Pak Kadis, Pak Kadisnya nggak ada yang tepuk tangan ini. Mana Pak Kadis, bisa berdiri? Saya ingin ngelihat nih. Luar biasa Pak Kadisnya, tambak boya ini selalu kompak selalu ini. Yang saya hormati seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Tuban, Pak Wakapolres, Bang Heri, terima kasih sudah hadir mulai dari acara pagi. Mas Andi selaku mewakili Pak Kajari, Pak Narso, Pak Kasdim mewakili Pak Dandim, terima kasih sudah hadir. Mas Denny, selamat datang di Kabupaten Tuban. Kemarin Bu Gubernur ingin hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi Bu Gubernur pada saat di Karangtinoto beliau membatalkan jadwal sampai dengan 2 jadwal dikhususkan di Tuban. Beliau nggak enak kalau membatalkan lagi, sehingga yang hari ini beliau menyampaikan salam kepada kita semua untuk masyarakat Kabupaten Tuban. Beliau menyampaikan ada nasihat beliau yang kemarin sore itu juga disampaikan. Sambutan beliau menyampaikan begini, Bapak Ibu Bupati Wali Kota se-Jawa Timur, beliau memetik salah satu pendiri NU. Kalau ingin memberikan sodakoh, berusahalah untuk memberikan sodakoh kepada beras yang harganya paling mahal. Itu Bu Gubernur memetik dari pendiri NU. Kenapa dengan demikian? Ternyata beras itu Bapak Ibu sekalian tidak dimasak untuk dijadikan nasi, tetapi direbus sampai dengan menjadi bubur. Yang luar biasanya ini cerita ketika beliau menerapkan di salah satu wilayah, untuk setiap beliau hadir selalu membagikan beras. Beras yang paling mahal bukan beras yang kualitasnya paling tinggi, tetapi linier dengan beras yang paling mahal itu pasti beras yang dengan kualitas tinggi. Ketika di suatu wilayah beliau memberikan beras kepada masyarakat, sama masyarakat tersebut tidak ditanak menjadi nasi tapi menjadi bubur. Hal yang bisa kita petik, ternyata ketika dijadikan bubur ini, seorang yang mendapatkan bantuan tersebut tidak dikonsumsi sendiri, tetapi dikonsumsi untuk masyarakat sekitarnya. Intinya apa Bapak Ibu sekalian? Saya menyadari dan saya adalah orang yang mengalami. Ketika ingin menjalankan suatu pemerintahan ini, itu bukan suatu hal yang mudah. Tadi Mas Eko menyampaikan kemarin sore sekitar jam 3 saya mendapatkan penghargaan dari Bu Gubernur sebagai salah satu bupati wali kota
yang concern terhadap ketahanan pangan. Ada 10 kepala daerah pada saat itu. Inti yang ingin saya sampaikan itu bukan penghargaan untuk bupati. Saya hanya mewakili Bapak Ibu sekalian. Atas apa ini Bapak Ibu sekalian? Atas kerja keras kita semua. Bayangkan saja, jagung kita produksinya nomor 1, kalau nggak salah se-Jawa Timur. Padi kita termasuk 5 besar. Dan ini yang ingin saya sampaikan sebelum nanti saya menyapa yang ada di depan-depan saya ini. Yang luar biasa lagi Bapak Ibu sekalian, Tuban pada saat COVID tahun 2018 sampai dengan 2020, Tuban itu tidak begitu terdampak secara maksimal. Kenapa itu? Karena salah satu sektor yang tidak terdampak COVID-19 itu adalah pertanian. Sehingga di tahun 2022, kalau saya nggak salah Mas Andi, 2022 atau 2021, 2022 kayaknya, Tuban itu pertumbuhan ekonominya nomor 1 setingkat nasional, 8,85%. Yang ingin Mas Indra sampaikan bukan persentasenya, tetapi inilah kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tuban. Kalau hari ini semua kabupaten kota bermindset bagaimana dijadikan kabupatennya ini menjadi kabupaten industri. Kalau Mas Lindra, ini nasihat orang tuanya Mas Lindra, nasihatnya Bu Heni, almarhum Bapak Ali Hasan juga. Pada saat beliau, Bu Heni menjabat bupati, jangan sampai lahan produktif dialihfungsikan menjadi lahan industri. Mungkin hari ini, teman-teman petani, poktan, gak poktan, mungkin hari ini kita akan mendapatkan suatu hal yang mahal. Mungkin harga tanah kita naik. Yang dulunya misalnya harganya bisa jadi 20.000, 30.000, 100.000, 300.000. Tiba-tiba kita bisa naik harganya jutaan. Setelah kita menjual, yang dirasakan hanya mungkin kurun waktu 1 tahun, 5 tahun. Ini kalau seorang petaninya atau masyarakatnya tidak pintar-pintar, bukan pandai, tetapi tidak cerdik, tidak pintar memanfaatkan keunggulan tersebut, maka 5 tahun ke depan mereka akan tidak tahu arahnya mau kemana. Tapi kalau petani, kelompok tani dan masyarakat yang terdampak ini berpikir secara cerdik dan pintar, kita bisa survive. Misalnya, lahan ini dijual Mas Indra, tidak dijual dengan harga mahal. Jangan diperuntukkan untuk konsumtif. Untuk konsumtif itu apa? Beli kendaraan, beli mobil. Jangan digunakan untuk apa? Beli sawah yang lain. Yang siapa tahu di sini dijual dengan harga 1 juta mungkin, kita harus nyari di kampung yang lain mungkin yang harganya 300.000 atau 200.000. Sehingga kita punya kelipatan, mungkin di sini 1 hektar bisa menjadi kita anakkan menjadi 3 hektar. Atau digunakan dengan untuk biaya konsum atau biaya produktif yang lainnya. Di sini alhamdulillah hadir teman-teman Forkopimka, Pak Camat, Mas Ari, terima kasih Pak Camat Mbak Boyo, Mas Eko selaku Pak Kapolsek, Pak Hasan Bisri selaku Pak Dan Ramil. Yang di sini juga ada sosok-sosok hebat di setiap Mas Lindra melakukan kegiatan. Ada Mas Andi selaku Kepala BPS Kabupaten Tuban, ada Mas Ahmad selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Lalu di sini ada sahabat ibu saya, Pak Bambang, yang dulu juga membantu saya pada saat masa transisi COVID. Jadi dulu itu Bapak Ibu sekalian, beliaulah yang berjibaku dengan teman-teman. Ada Bu Teriani selaku Kepala Puskesmas, ada bidan desa, ada perawat di Puskesmas. Ini yang sama Bapak Ibu Kepala Desa, Babinsa, Babikaptinas, itu adalah orang-orang yang dulu bekerja luar biasa untuk COVID-19. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Kabupaten kota yang lain pada saat itu baru melakukan kegiatan ekonominya itu kurang lebih sekitar transisinya di tahun 2022. Kita di 2021 akhir atau 2022 awal pertengahan, kita sudah mulai berani untuk kegiatan masyarakat. Ini karena apa? Pada saat itu semua pesimis. Kita mau target vaksin pada saat itu. Intinya kita harus berapa persen Pak Bambang ya? Hampir 100% atau yang vaksin ketiga, keempat itu kita harus mendekati berapa persen sehingga kita bisa melakukan kegiatan ekonomi. Ini semua intinya Bapak Ibu sekalian, penghargaan yang diterima
itu bukan karena kerja keras seorang bupati, tapi karena kerja keras kita semua. Kenapa begitu? Akhirnya, anak muda ini, Bapak Ibu sekalian, saya itu penasaran pada zamannya ibu saya. Pada saat ibu saya jadi bupati, saya masih kelas SD sama SMP, SMA saya terakhir itu ibu jadi bupati. Kenapa sih kok ibu ini sangat dirindukan oleh masyarakat Kabupaten Tuban? Penasaran itu saya, Bapak Ibu sekalian. Padahal zaman kecil saya, ibu bapak saya itu sering banget di demo, sering banget dikritik. Ternyata saya hari ini pun itu sering dikritik. Ternyata ibu saya tanya, Bu, kok ibu kok sering di demo, kenapa ya? Padahal masyarakat di desa yang dulu belum punya jalan, bapak ibu itu membabat alasnya minta ampun. Tapi kenapa kok masih dikritik? Ngapain kita harus antipati terhadap kritik? Ketika kritik itu kita ambil untuk ibu sama bapak melangkah yang jauh lebih tinggi lagi. Oh, ternyata itu hakikatnya saya ini adalah buah manis atas tanaman yang di pohon. Kalau saya menyampaikan setiap rapat kepada Bapak Ibu sekalian, yakinlah Bapak Ibu petani, ketika Bapak Ibu sekalian menjalankan dengan hati, maka tanpa Bapak Ibu sadari akan tersampaikanlah kepada hati. Di sini hadir tuan rumah ada Pak Agus selaku Kepala Desa Sotang beserta seluruh jajaran Kepala Desa sekecamatan Tambak Boyo dan 10 kecamatan yang lainnya. Di sebelah kiri saya lihat di sini hadir Bapak Ibu Camat sekitar Tambak Boyo, kelompok tani, Gapoktan, Poktan, KTNA yang saya hormati baik Tambak Boyo maupun Kabupaten. Di sini ada Persib, Bayangkari, ada Dharma Wanita baik dari Ketahanan Pangan, ada Dharma Wanita baik dari Kokumda, dan teman-teman OPD yang lain tidak bisa sebut satu persatu. Yang kedua, Mas Lindra ini ingin mengawalinya dengan kalimat satu kata, maaf. Kenapa Mas Lindra ingin mengawali dengan kata-kata maaf, Bapak Ibu sekalian? Khawatirnya Mas Lindra, idenya Mas Lindra ini menjadi suatu dilema atau suatu kata-kata yang menyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingin ini adalah kata-kata doa saya. Di sini ada teman-teman PKK yang saya lihat sangat luar biasa, mulai dari penanganan stunting, penanganan kemiskinan. Inilah adalah sosok-sosok hebat di sekitarnya Mas Lindra. Mas Lindra ini hanya membawa setirnya saja, Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya semua itu sudah berjalan. Semua hal itu sudah berjalan. Saya hanya ingin membawa setir ini. Mobil ini mau saya arahkan kemana? Mobil ini mau speednya mau saya kasih berapa? Kecepatannya mau saya kasih berapa? Sehingga Mas Lindra ini, Bapak Ibu sekalian, logikanya harusnya Mas Lindra itu 5 tahun. Jabatannya Mas Lindra itu harusnya 5 tahun. Tapi karena dengan aturan yang ada, ternyata Mas Lindra itu sudah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah masih dikasih 3,5 tahun. Dari 5 tahun dikurangi jadi 3,5 tahun. Alhamdulillah. Ternyata kita menjadi orang harus terus bersyukur. Ternyata dipotong lagi menjadi 3 tahun saja Mas Lindra ini. Duh, kenapa Mas Lindra? Pak Kadis, Mas Eko tadi menyampaikan, Mas Eko ini adalah salah satu orang yang dari kecil sama saya. Dulu saya diasuh sama Mas Eko sama Mbak Ratna ini, istrinya Mas Eko. Dulu Mbak Ratna masih sekprinya ibu saya, Mas Eko ini masih ajudannya ibu saya. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya harus menyampaikan bersyukur? Ternyata saya hanya dikasih waktu 3 tahun. Yang notabene 3 tahun itu Bapak Ibu sekalian, tahun pertama saya jabat Juni tahun 2021. Tanggalnya persis ulang tahunnya ibu saya, 20 Juni. Saya bersyukur itu, ya Allah Alhamdulillah. Kok saya dilantik tepat di ulang tahunnya ibu saya. Pada saat itu, saya harus dikasih PR COVID-19. Tahun pertama, Bupati Wali Kota wajib hukumnya untuk menangani COVID. Sampai kapan ini? Kita nggak tahu. Akhirnya sampai dengan di tahun ini adzan apa enggak ya? Adzan ya? Oh ya, kita break sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Bupati Tuban Mas Aditya Halindra Fariski memberi sebentar pidatonya, sambutannya, pengarahannya karena ada belum ya? seruan adzan. Saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Tahun itu Mas Lindra disuruh fokus untuk masalah penanganan COVID-19. Semua pada saat itu Bapak Ibu sekalian dibilang enggan untuk itu semua.
saya ketemu sama Gus Nur. Untuk apa? Gus, ayo toh dibantu sosialisasi. Apa Mas Indra? Vaksin. Beliau masih muda juga. Dengan beliau, kekuatan beliau jalan semua. Tak 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 semua. Di sini ada sahabat saya, ada Mas Teguh, ada Pak Joko, di sini ada Bu Yusro. Bisa lah berdiri sebentar lah. Hadap ke belakang semua lah, disapa assalamualaikum semua lah. Assalamualaikum. Malah dikeploi. Ya. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, kunci ternyata yang saya syukuri adalah kata-kata bangun desa Notokuto itu bukan hanya sekedar kalimat. Di situ esensinya adalah doa. Bu Heni saya tanya, ibu saya tanya, Bu, kenapa kok ibu pakai kata-kata bangun desa Notokuto? Ya pasti 70% penduduknya Tuban itu ada di desa. Kenapa 30%? Karena di kota itu hanya sedikit persen lah di kota itu. Akhirnya kita pinginnya mendorong masyarakat desa. Dan pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, penopang kita, ekonomi kita, itu masyarakat di desa. Kenapa Mas Indra mau nyampaikan ini? 3% lebih, 3,5 Mas Indra agak lupa ingat. Ternyata ekonominya Mas Indra itu ditopang dari UMKM. UMKM itu olahan Bapak Ibu sekalian. 5%-nya itu ditopang dari industri kalau nggak salah, saya lupa. Industri itu ya juga pertanian dan sebagainya itu masuk di dalam 5% itu. Ternyata bangun desa Notokuto itu adalah doa. Yang kedua, anak muda ini ingin memberikan semangat kembali dari doa itu untuk mewujudkan doa itu, yaitu apa? Kolaborasi, inovasi, karya. Kenapa begitu? Menjalankan suatu kebijakan kalau nggak kolaborasi, nggak mungkin itu terwujud. Kenapa begitu? Petani menginginkan pupuk selesai. Petani menginginkan bagaimana pada saat proses tanam airnya terpenuhi. Petani menginginkan bagaimana caranya produksinya langsung bisa diambil oleh distributornya atau tengkulak dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur kita genjot. Petani terkendala masalah hama. Hamanya apa? Baik itu hama dari tikus, hama dari wereng dan sebagainya. Akhirnya harapan di situ muncullah PJU. Untuk apa? Adat penerangan dan sebagainya. Untuk meminimalkan hama. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, petani komplain berkaitan dengan harga jualnya. Mas Indra, yang diuntungkan itu bukan petani, yang diuntungkan orang lain. Kami sebagai pelakunya langsung ngerasa nggak diuntungkan. Mas Indra kenapa tadi mengawalinya dengan kata-kata maaf? Ini doa seorang anak muda Bapak Ibu sekalian, yang semoga Mas Indra masih mendapatkan kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Mas Indra ingin menjelaskan masalah pupuk. Pupuk itu Bapak Ibu sekalian, mau sampai kapanpun kita nggak akan bisa tuntas. Siapapun pejabatnya nggak bisa akan tuntas. Kenapa Mas Indra nggak akan tuntas? Satu, berkaitan pendataan masalah lahan pertanian di Kabupaten Tuban itu masih belum bisa selesai. Ini ada enggak ya? Belum ya? Belum. Di sini ada Mbak Santi juga. Bolehlah berdiri Mbak Santi. Ini istrinya Kepala Desa Socorjo, Jenu. Saya ingin bilang kepada Bapak Ibu sekalian, pada saat Mas Lindra menjadi anggota DPRD Provinsi, komisinya Mas Lindra itu Komisi B, membidangi masalah pertanian. Saat itu saya bilang, Pak Kadisnya masih Pak Hadi, bukan Pak Rudi yang hari ini. Pak Hadi, saya itu dikomplain, ketika reses itu saya dikomplain sama petani, pupuk ini nggak selesai. Apa sih kendalanya? Ini loh Mas, pada saat itu dinas mengusulkannya, itu lahannya yang diusulkan hanya sebegitu. Kunci teman-teman Poktan dan Gapoktan, Mas Lindra minta doanya, Mas Lindra minta kolaborasinya. Kolaborasi untuk apa Mas Indra? Kalau pupuk mau selesai, poin pertama yang harus kita selesaikan adalah pendataan lahan pertanian. Itu dulu. Jadi kelompok tani KTNA, bagaimana bisa mengkonsolidasikan Pak Camat, bagaimana ini bisa menjadi tema yang harus kita selesaikan. Untuk berapa sih sebenarnya lahan pertanian yang ada di Kabupaten Tuban? Baik itu jagung, baik itu perkebunan, baik itu misalnya pertanian, monggo didata. Apakah ini harus selesainya dengan kepala dinas saja? Tidak. Kemarin saya dibantu sama Mas Andi. Ini ada nih Bapak Ibu sekalian ya. Kita break dulu ya.
Ya. Monggo. Bupati Tuban Mas Aditya Halindra Fariski memberi sebentar sambutan atau pengarahan di lapangan Sotang dalam rangka panen raya komoditas jagung 2023 karena sedang dikumandangkan azan. Sikap terpuji ini bagus kita contoh karena memang saat didengungkan azan seorang muslim harus mendengarkan dan menjawab azan tersebut. Ini udah selesai belum? Belum ya? Sudah Pak. Saya lanjut boleh Bapak Ibu sekalian? Monggo, ya. Oh, ya. Selesai. Akhirnya Adanya nggak bersamaan. Masing-masing masjid berbeda Pak Bupati, Mas Bupati saya adanya. boleh lanjut atau nggak boleh? Boleh. Lanjutkan atau tidak? Oke, terima kasih. Nitiplah saya ya. Saya lanjut pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Saya akhirnya dibantu oleh Mas Andi selaku Kepala BPS Kabupaten Tuban. Akhirnya Mas Andi itu ada namanya sensus pertanian pada saat itu ya Mas. Beliau secara masif melakukan sensus pertanian yang intinya poin pertama bukan hanya sekedar berapa produktivitasnya, tapi di sini penting rasanya untuk dicatat berapa luasannya. Kalau ini luasannya sudah selesai Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang kedua muncul, Mas Lindra, kalau sudah diketahui luasan lahannya anggaplah 1000 hektar begitu, apakah 1000 hektar itu Mas Lindra bisa menjamin untuk hadir dapat semua? Dan pertanyaan begitu. Saya akan menjawab kepada Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin kita akan dapat semua. Namanya subsidi itu pasti semua se-Indonesia dibagi sama presiden. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Akhirnya gimana? Kita tidak boleh tinggal diam. Kemarin saya mengajak Bu Gubernur ke Karangtinoto. Dan itu bukan hanya sekedar saya mengunggulkan apakah binaan dari pemerintah atau bukan binaan dari pemerintah. Tidak. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sosok-sosok hebat ini muncul. Namanya itu Pak Hadi. Pak Hadi ini Bapak Ibu sekalian membuat inovasi di Karangtinoto itu mengkolaborasikan pupuk organik itu 4 sak. Saya lupa komposisinya berapa. Pupuk kimianya itu 1 sak. 4 pupuk organik, 1 pupuk kimia. Ternyata beliau masih belum yakin menggunakan organik semua. Kita nggak usah ngomong 100% organik, nggak. Kita tidak usah berbicara 100% semuanya masih harus organik, tidak. Tapi setidaknya teman-teman petani, kita sudah tahu ada masalah. Tapi kalau kita nggak mengambil solusi, yang dirugikan bukan Bapak Ibu sekalian, tapi generasi penerus Bapak Ibu sekalian. Berawal dari Pak Hadi itu melihat, Mas, saya itu mengawali tahun 2000, saya lupa, 2022 dikurangi 3 tahun, berarti 2019 ya, 2019. Beliau itu merasakan di lahan Karangtinoto itu tanahnya sudah keras Bapak Ibu sekalian. Produksinya beliau, kalau nggak salah itu turun menjadi berapa, saya lupa. Apakah 3 atau 7 ton, saya lupa. Atau saya kebalik. Beliau bilang sama Bu Gubernur sama saya, Mas, pada saat itu belum ada masyarakat yang mau menggunakan pupuk organik. Akhirnya yang penting saya mengawali dulu Mas Indra. Di tahun 2022, Bu Gubernur itu kemarin kaget. Pak, bukannya setelah itu dilakukan menggunakan organik, produksinya itu turun. Pak Hadi itu ditanyain Bu Khofifah begitu. Bukannya harusnya produksinya turun. Pak Hadi menjawab, di wilayah Karangtinoto Bu, enggak. Tidak Ibu. Tapi produksinya dari 7 itu langsung ke 11 ton. Dari 7 ton menjadi 11 ton.
Pertanyaan saya kepada Pak Hadi pada saat itu, Pak Hadi, yo mungkin Karangtinoto cocok Pak Hadi dibegitukan. Tapi wilayah yang lain tuh mampu nggak Pak Hadi? Mas Lindra, saya tunjukin. Ternyata di lahan Karangtinoto itu Bapak Ibu sekalian, yang digunakan varietasnya bukan hanya satu varietas, tetapi berbagai macam varietas. Sehingga diharapkan Pak Hadi pada satu cita-citanya beliau, itu untuk terserah petani mau milih varietas apapun. Tapi kita akan menguji mana yang akan maksimal, petani yang suruh milih. Mas Lindra, poin pertama masalah pupuk. Yang ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dulu sebelum Mas Lindra jadi bupati, Bapak Ibu sekalian, doanya Mas Lindra tuh begini. Bapaknya ke sawah, ibunya yang melakukan olahan hasil dari bapaknya ke sawah, anaknya, anak petani ini, harapannya Mas Lindra menjadi orang yang menjual hasil produksinya. Cita-cita Mas Lindra sebelum jadi bupati ini ada 3, itu khusus untuk petani. Sekarang petani, Bapak Ibu sekalian, baik itu petani jagung maupun petani padi dan sebagainya, baik bawang merah dan sebagainya, hari ini petani itu diunggulin. Diunggulkannya gimana Mas Lindra? Ketika ada El Nino, semua produksi itu bisa jadi turun. Jawa Timur tidak. Sehingga Bu Gubernur itu menyampaikan kepada saya, Mas Bupati, Jawa Timur itu surplus. Berkaitan dengan hasil pertaniannya itu surplus. Sehingga kalau saya menjadi seorang pemimpin hanya memikirkan rakyat Jawa Timur saja, saya menjadi rugi Mas Bupati. Sehingga beliau itu dari hasil pertanian surplus itu dialihkan kepada provinsi-provinsi yang ngerasa kekurangan untuk namanya menstabilkan harga. Kembali lagi ke Karangtinoto Bapak Ibu sekalian. Bayangkan pada satu Bu Gubernur pada saat sambutan kemarin, Mas Eko, Pak Darmadin dan sebagainya yang kemarin ikut, Mas Yanto kemarin kabinnya yang ikut pada saat itu, Bu Gubernur itu dengan bangganya menyampaikan petani asli Tuban kepada khalayak umum. Dengan cara apa? Ini ada sosok petani di Tuban. Jualnya itu menggunakan kearifan lokal. Apa itu Mas Indra? Namanya itu lelang Bapak Ibu sekalian. Saya pun baru dengar. Loh, kok bisa ya? Petaninya kok iso menggunakan lelang, itu gimana caranya? Ketika dilelang Bapak Ibu sekalian, sempat pada saat di matanya Mas Lindra pada saat itu, harga dijualnya itu 7.700. Harga gabah itu, gabah apa beras waktu itu? Gabah, itu dijualnya 7.700. Kaget saya. Intinya saya tanya sama Pak Hadi, Pak Hadi kok bisa sampai kayak begitu ya Pak Hadi? Gini Mas, caranya marketingnya saya. Tapi beliau tidak ngomong marketing. Ini bahasanya Mas Lindra. Ini cara saya Mas. Bagaimana beras asli Karangtinoto tidak boleh sampai dengan keluar. Loh, kenapa kok dilakukan begitu? Kan kasihan petaninya Pak. Ternyata di situ ada namanya branding produk Bapak Ibu sekalian. Seolah-olah beras Karangtinoto itu menjadi beras yang unggul. Kehebatannya Pak Hadi ini dengan teman-teman kelompok tani dan poktannya adalah mereka menjaga kearifan lokalnya. Dan orang dari Karangtinoto itu didatangi dari, saya lupa suplainya itu dari, dia diambil dari bukan Jawa Tengah kok kayaknya. Saya lupa dari mana. Kalau rata-rata Tuban itu pangsa pasarnya pertanian itu Jawa Tengah. Itu muncul kearifan lokal Bapak Ibu sekalian. Kalau namanya petani hari ini Pak Inggi yang hadir di sini, buatlah suatu skema yang notabene kita tidak merubah apapun. Kalau saya mau ngomong hari ini bagaimana caranya petani biar hasil panennya naik, sama seperti saya menggarami lautan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian itu sudah pelakunya. Ngapain saya harus membahas namanya petani produksinya mau naik harus A, B, C? Nggak perlu saya. Tapi yang ingin saya sampaikan yang mungkin Bapak Ibu sekalian, kita harus, namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu intinya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Misalnya, Mas Lindra itu nyadari Bapak Ibu sekalian, jadi bupati belum nikah. Loh, beneran ini, bukan bercandaan. Jadi bupati belum nikah Bapak Ibu sekalian. Ternyata kerasa betul. Nggak ada yang nyiapin baju, nggak ada yang masak, no. Akhirnya Mas Lindra ini kalau diketemui, Mas Lindra kok makin hitam. Lah piye aku gak duwe bojo, gak ono sing medai, gak ono sing ngeramut, ya piye meneh. Ini bercandaan tapi Mas Lindra serius. Kita adalah makhluk sosial yang hidup tidak bisa tanpa orang lain.
Dengan kata kolaborasi tadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah membuat siapa yang hebat. Kita harus bersatu. Kita nggak usah dengerin macem-macem. Mau yang di atas ngomong A, B, C, Z, kita nggak usah terpengaruh. Ini ada kaitannya pesan Mas Lindra. 3 bulan lagi kita sudah pilihan presiden Bapak Ibu sekalian. Mas Lindra nitip. Kita sudah pilihan legislatif. Mas Lindra nitip. Jangan sampai rutinan 5 tahunan ini menjadikan keluarga kita ribut dengan sendirinya. Bojone milih A, istrine milih B, anaknya milih C, tapi ojo dibagi, ngono gak ape. Ya, nek wis siji yo siji wae, ojo dibagi. Wis to Pak, bojoku rono, aku rene, anakku rene, ojo. Mosok gak yakin bangun desa lan Noto Kuto dilanjutkan? Yakin apa enggak? Yakin. Bangun desa Noto Kuto? Bangun desa Noto Kuto? Seje to Mas Eko, ngandani kok. Saya bilang kepada Bapak Ibu sekalian, hari ini ada namanya lelang. Kalau saya ngomong kepada petani jagung, saya ada namanya Kopimda, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Bu Gubernur. Kalau datang ke Tuban, itu selalu beliau tuh bangga. Akhirnya pada saat itu, Mas Eko tadi cerita, pada saat beliau di Karangtinoto, beliau ngomong sama petani. Gimana ABC? Beliau suka happy. Bukan happy asmara ya Bapak Ibu sekalian. Happy bahagia. Oh, catet nih. Gue mau dicatat-catat nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, beliau bahagia pada saat itu. Akhirnya Mas Eko tadi nyampein, kalau nggak salah kita pada saat dapat bantuan apa lagi Mas Eko? 5 kombi. Saya tidak melihat dari barangnya. Kecintaan beliau itu loh kepada masyarakat kita itu yang paling mahal. Kalau diundang selalu hadir. Setiap hadir bayangkan. Beliau tadi Bapak Ibu saya melihat ada sosok-sosok anak-anak kecil yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Itu adalah nasihat Bu Gubernur pertama kali ketika Mas Lindra dilantik di Gerahadi. Bu Gubernur nyampaikan, Mas Bupati, Mas Lindra saya nitip. Setiap Mas Lindra melakukan kegiatan harus ada santunan anak yatim. Kenapa begitu? Disitulah muncul doa. Doanya untuk apa? Kita diringankan jalan kita. Kembali lagi kepada tadi Bapak Ibu sekalian. Ada cara petani ketika ngomong El Nino hari ini. Kalau Bapak Ibu sekalian petani tidak pintar-pintar dan cerdik. Saya tidak ngomong pandai. 30 menit lagi. Saya ngomongnya adalah pintar dan cerdik. Masih Keuntungan hari ini semangat adanya dalam El Nino memberi sambutan hanya akan dan diterima akan Bapak Ibu sekalian saya 1 tahun minim maksimal. di video berikut. Loh kenapa Mas Indra bilang begitu?